Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 3, Sloka 27. Lanjutan. Krishna adalah sumber segala inkarnasi. Untuk Anda yang ingin mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam ini, slokanya saya cantumkan di deskripsi. Mari kita baca bersama-sama. Rasayo manavo deva manu putra mahau jasha kalah sarve hare reva saprajapataya smritaha. Artinya, semua resi, manu, dewa, dan keturunan manu yang secara khusus berkekuatan luar biasa merupakan bagian dari bagian yang berkuasa penuh dari Tuhan. Ini juga termasuk para prajapati. Penjelasan. Personalitas-personalitas yang sama yang kekuatannya berada di bawah yang telah disebutkan di atas disebut Wibhuti, sedangkan yang kekuatannya lebih dari itu disebut Awesha. Selanjutnya, Sloka 28. Iti camsa kala pumsa Krishna astu bhagavan swayam Indrari vyakulam lokang mridayanti yuge yuge. Artinya, semua inkarnasi-inkarnasi yang disebutkan di atas adalah bagian yang berkuasa penuh atau bagian dari bagian yang berkuasa penuh dari Tuhan. Namun, Tuhan Sri Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa yang asli. Semua inkarnasi tersebut muncul di planet-planet kapanpun terjadi gangguan yang diciptakan oleh para ateis. Tuhan berinkarnasi untuk melindungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dalam ayat khusus ini, Sri Krishna, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, berbeda dari seluruh inkarnasi yang lain. Dia masih terhitung sebagai salah satu awatara karena dia turun dari tempat tinggal transendental hanya karena kasih sayangnya. Awatara berarti yang turun. Segala bentuk inkarnasi Tuhan termasuk Tuhan sendiri turun di berbagai planet di alam dunia material dan juga dalam berbagai jenis kehidupan untuk membawa misi-misi khusus. Ada kalanya dia sendiri yang datang dan kadang berbagi bagiannya yang berkuasa penuh atau bagian-bagian dari dia yang dikuasakan secara langsung maupun tidak langsung. Turun di dunia material ini untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Aslinya, Tuhan penuh dengan segala kekayaan, segala kekuatan, segala kemasyhuran, segala ketampanan, dan segala ketidakterikatan. Apabila sejumlah kemewahan tersebut diwujudkan hanya sebagian kepada bagian yang dimandatkan sepenuhnya atau bagian-bagian dan percikan yang dimandatkan sepenuhnya, maka harus dimengerti bahwa manifestasi dari berbagai potensi Tuhan tersebut hanya dibutuhkan sesuai dengan besar atau kecilnya fungsi-fungsi khusus tersebut. Apabila beberapa bola lampu listrik yang kecil dipasang di sebuah kamar, itu bukan berarti bahwa pembangkit tenaga listriknya berkekuatan sebatas bola-bola lampu kecil itu. Pembangkit listrik yang sama dapat menyediakan tenaga listrik untuk menjalankan dinamo-dinamo industri skala besar dengan voltase lebih tinggi. Begitu pula halnya dengan inkarnasi-inkarnasi Tuhan yang hanya memperlihatkan kekuatan terbatas, karena hanya sebatas itulah energi yang dibutuhkan untuk masa itu. Contohnya, Sri Parasurama telah memperlihatkan kekuatan yang luar biasa dengan memberantas para ksatria bejat yang tidak patuh mengikuti aturan sebanyak 21 kali. Sedangkan Sri Narsimha memperlihatkan kekuatan yang luar biasa dengan membunuh ateis perkasa bernama Hiranyakasipu. Hiranyakasipu begitu tangguh sehingga dewa-dewa yang tinggal di planet lain pun menjadi gemetar jika Hiranyakasipu mengerjitkan alisnya. Para dewa yang hidup pada level kehidupan material lebih tinggi berkali-kali melebihi manusia yang paling maju sekalipun dalam hal usia, ketampanan, harta kekayaan, dan segala hal lainnya, juga bertukuk lutut kepada Hiranyakasipu.
Jadi, kita hanya dapat membayangkan betapa perkasanya Hiranyakasipu di dunia material ini. Namun, akhirnya Hiranyakasipu pun dibelah hingga berkeping-keping oleh kuku Tuhan Narsimha. Ini berarti bahwa siapapun yang kuat secara material tidak dapat menahan kekuatan kuku Tuhan. Begitu pula, Jamadagnya memperlihatkan kekuatan Tuhan untuk membunuh semua raja yang onar yang sangat perkasa di negerinya masing-masing. Narada, inkarnasi yang dikuasakan Tuhan, dan Waraha, inkarnasi yang berkuasa penuh, serta Sang Buddha yang dikuasakan secara tidak langsung dalam membangun iman di kalangan orang banyak. Inkarnasi-inkarnasi Rama dan Danwantari memperlihatkan kemasyurannya, dan Balarama, Mohini, dan Wamana memperlihatkan ketampanannya. Dattatreya, Matsya, Kumara, dan Kapila memperlihatkan pengetahuan spiritualnya. Dua resi yang bernama Narada dan Narayana memperlihatkan ketidakterikatan materialnya. Jadi, ada berbagai macam inkarnasi Tuhan yang ciri-cirinya diwujudkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, Sri Krishna, personalitas Tuhan yang Maha Esa yang asli, memperlihatkan ciri keilahiannya yang lengkap sebagai Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, dibenarkan bahwa Tuhan Sri Krishna adalah sumber dari segala inkarnasi yang lainnya. Dan ciri yang paling luar biasa ialah yang diperlihatkan Sri Krishna adalah manifestasi kekuatan internalnya dari kegiatannya bersama para gadis gembala sapi. Kegiatan menarik Sri Krishna bersama para gopi semuanya menunjukkan kehidupan transendental, kebahagiaan, dan berpengetahuan. Meski tampaknya semua termanifestasikan sebagai percintaan dua insan, daya tarik kegiatannya yang spesifik bersama para gopi tersebut jangan pernah dipahami secara keliru. Bhagavata menceritakan kegiatan-kegiatan transendental tersebut dalam skanda 10. Namun, untuk mencapai posisi agar memahami sifat transendental kegiatan Sri Krishna bersama para gopi tersebut, Bhagavatam telah memberikan tingkat pemahaman secara bertahap dalam 9 skanda sebelumnya. Menurut pernyataan Srila Jiwa Goswami, merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif, Sri Krishna adalah sumber inkarnasi dari semua inkarnasi yang lainnya. Bukannya Sri Krishna berasal dari inkarnasi yang lain. Semua simbol kebenaran mutlak terdapat secara sempurna pada pribadi Tuhan Sri Krishna. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan Sri Krishna sendiri menyatakan dengan tegas bahwa tiada kebenaran yang lebih tinggi maupun setara dengan dirinya. Dalam ayat ini, kata swayam khususnya disebutkan untuk memperkuat bahwa Sri Krishna bukan berasal dari sumber lain selain dia sendiri. Kendati ayat-ayat lain menyebutkan bahwa inkarnasi-inkarnasi lainnya juga disebut Bhagawan. Itu disebabkan oleh fungsi-fungsi khusus inkarnasi itu. Tak satu pun ayat mengatakan bahwa inkarnasi-inkarnasi itu adalah personalitas yang paling utama. Dalam ayat ini, kata swayam menunjukkan supremasi sebagai summum bonum. Summum bonum Sri Krishna adalah satu tiada duanya. Dia telah mengandalkan dirinya dan berbagai bagian dan berbagai partikel sebagai swayam rupa, swayam prakasa, tat ekatama, prabhava, vaibhava, wilasa, awatara, awesa, dan para jiwa. Semuanya lengkap dengan energi-energi yang tak terhingga sesuai dengan ketokohan dan kepribadian masing-masing. Para cendekiawan menyangkut mata pelajaran rohani telah menganalisa dengan teliti bahwa summum bonum Sri Krishna memiliki 64 sifat yang prinsipil. Semua perluasan dan kategori Tuhan itu memiliki prosentase hanya sebagian dari sifat-sifat itu. Namun, Sri Krishna adalah pemilik 100% sifat-sifat itu. Dan perluasan-perluasan pribadinya, misalnya sebagai swayam prakasa, tat eka tama, sampai pada yang berkategori awatara, yang semuanya Wisnu Tattva, memiliki sampai 19 aduh, saya ulang. Para cendekiawan menyangkut mata pelajaran rohani
telah menganalisa dengan teliti bahwa Summum Bonum Sri Krishna memiliki 64 sifat yang prinsipil. Semua peluasan dan kategori Tuhan itu memiliki persentase hanya sebagian dari sifat-sifat itu. Namun Sri Krishna adalah pemilik 100% sifat-sifat itu. Dan perluasan-perluasan pribadinya, misalnya sebagai Swayam Prakasa, Tat Ekatma, sampai pada yang berkategori Awatara yang semuanya Wisnu Tattva, memiliki sampai 93% sifat transendental. Dewa Siwa yang merupakan bukan Awatara, bukan Awesa, bukan pula di antara keduanya, memiliki hampir 84% sifat-sifat suci tersebut. Sedangkan para jiwa atau para makhluk individu pada berbagai keadaan kehidupan memiliki sampai batas 78% sifat-sifat tersebut. Dalam keadaan terikat kehidupan material, makhluk hidup hanya memiliki sifat tersebut dalam jumlah terbatas, di mana sifat-sifat itu bisa berubah menurut kealiman makhluk hidup bersangkutan. Makhluk hidup yang paling sempurna adalah Brahma, penguasa tertinggi dalam satu alam semesta. Brahma memiliki 78% sifat-sifat tersebut secara lengkap. Semua dewa lainnya mempunyai sifat yang sama dalam jumlah lebih kecil, sedangkan manusia memiliki sifat-sifat itu dalam jumlah yang sangat kecil. Taraf kesempurnaan manusia adalah pengembangan sifat-sifat itu sampai 78% sepenuhnya. Makhluk hidup tidak memiliki sifat seperti Siwa, Wisnu, atau Sri Krishna. Makhluk hidup dapat menjadi suci dengan mengembangkan 78% sifat-sifat transendental sepenuhnya. Tetapi ia tak pernah dapat menjadi penguasa seperti Sri Wisnu atau Sri Krishna. Ia dapat menjadi seorang Brahma atau beberapa waktu. Ia dapat menjadi seorang Brahma untuk beberapa waktu. Para makhluk suci yang semuanya menjadi penduduk planet angkasa spiritual adalah asosiasi kekal dari Tuhan di dalam planet spiritual yang disebut Haridam dan Mahesadam. Kediaman Sri Krishna yang berada di atas semua planet spiritual lainnya disebut Krishna Loka atau Goloka Vrindawana. Dan makhluk hidup yang mencapai kesempurnaan dengan pengembangan hidup yang mencapai kesempurnaan dan dengan pengembangan 78% sifat tersebut di atas sepenuhnya dapat memasuki planet Krishna Loka setelah meninggalkan badan materialnya saat ini. Selanjutnya, sloka 29. Janma guhyam bhagavato ya etat prayato naraha sayam pratar grinan bhaktya duhka gramat vimuchyate. Siapapun yang menyimak inkarnasi-inkarnasi gaib Tuhan dengan pelayanan suci pada pagi hari dan pada malam hari akan dibebaskan dari segala macam kesengsaraan hidup. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dalam Bhagavad Gita, personalitas Tuhan Yang Maha Esa menyatakan bahwa siapapun yang mengenal prinsip-prinsip transendental kelahiran dan kegiatan Tuhan akan kembali kepadanya setelah dibebaskan dari badan material ini. Jadi, hanya dengan mengenal secara faktual inkarnasi Tuhan yang misterius di dunia material ini akan dibebaskan dari belenggu material. Karena itu, kelahiran dan kegiatan Tuhan sebagaimana diwujudkan olehnya demi kesejahteraan orang banyak bukanlah hal-hal biasa. Inkarnasi-inkarnasi tersebut bersifat misterius dan hanya orang yang berusaha dengan seksama dalam mendalami pelajaran itu melalui pelayanan suci transendental yang bisa menemukan kunci rahasianya. Dengan demikian, ia dibebaskan dari ikatan material. Itu telah dianjurkan bahwasanya membaca bab dari Bhagavatam yang menguraikan kemunculan Tuhan dalam berbagai inkarnasi dengan tulus ikhlas dan pelayanan suci dapat memahami kelahiran dan kegiatan Tuhan secara mendalam. Kata wimukti atau pembebasan menunjukkan bahwa kelahiran dan kegiatan Tuhan semuanya bersifat transendental. Jika bukan demikian, maka seseorang tak dapat mencapai pembebasan hanya dengan membacakan kegiatan itu.
Karena itu, semuanya misterius dan orang yang tidak mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan dalam pelayanan suci tidak berhak memasuki rahasia kelahiran dan kegiatan Tuhan. Selanjutnya, Sloka 30. Eta trupam bhagavato hiya rupasya cit atamanaha maya gunair wiracitam mahadadi biratmani. Artinya, adanya gambaran bentuk wirat universal Tuhan yang muncul di dunia material hanyalah imajiner. Tujuannya untuk membantu orang kurang cerdas, atau dalam hal ini para pemula, agar gagasannya sejalan bahwa Tuhan berwujud. Namun, secara faktual Tuhan tidaklah memiliki bentuk material. Penjelasan: gambaran tentang Tuhan yang dikenal sebagai Wiswarupa atau Wiratrupa secara khusus tidak disebutkan bersamaan dengan berbagai inkarnasi Tuhan. Semua inkarnasi Tuhan tersebut di atas bersifat transendental dan tidak ada corak atau unsur materialistik dalam badan-badan inkarnasi tersebut. Tidak ada perbedaan antara badan dan rohani inkarnasi-inkarnasi tersebut seperti perbedaan yang ada bagi roh yang terikat. Wiratrupa diciptakan untuk orang yang baru mulai belajar sembahyang. Wiratrupa dikemukakan untuk mereka dan akan dijelaskan dalam skanda 2. Dalam Wiratrupa, manifestasi material dari berbagai planet telah dibayangkan sebagai kakinya, tangannya, dan lain sebagainya. Sebenarnya seluruh uraian tersebut adalah untuk para pemula. Orang yang baru mulai belajar tidak dapat membayangkan sesuatu pun di luar unsur-unsur material. Konsepsi material tentang Tuhan tidak dapat dimasukkan dalam daftar bentuk-bentuknya yang nyata. Sebagai paramatma atau roh yang utama Tuhan bersemayam dalam setiap bentuk material, bahkan di dalam atom-atom sekalipun. Namun, bentuk material luarnya hanya bersifat imajiner, baik bagi Tuhan maupun bagi makhluk hidup. Bentuk kesimpulannya adalah bahwa konsepsi material badan Tuhan sebagai wirat adalah imajinasi semata. Baik Tuhan maupun para makhluk hidup adalah roh-roh yang hidup dan mempunyai badan-badan spiritual yang asli. Demikian pembacaan Srimad Bhagavatam pada pagi hari ini. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama.